Ayo Kim, nambah. Morning. Happy birthday, Ken! Wah, makasih ya. Ken, happy birthday ya. Papa bangga sama Ken. Happy birthday Kak Ken. Happy birthday ya Ken. Kami semua sayang banget sama Ken. Ulang tahun ini kita mau doa bareng yuk. Yuk, Kim. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu, buat Ken. Di umurnya 12 tahun, biar Tuhan yang berkati, biar Tuhan yang berikan hikmat, berikan penyertaan. Supaya Ken boleh jadi berkat, supaya Ken juga boleh Tuhan pakai lebih lagi. Terima kasih buat Ken mulai ada di keluarga kami, sertai Ken lebih lagi Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. Yeay. Makasih ya, Pak, Ma, Kim. Ken juga bersyukur bisa ada di keluarga ini. Oke, Ma, Ken, Kim, berangkat dulu ya. Mama antar ke depan yuk Pak. Hati-hati ya, Pak. Hati-hati ya Pak. Ken, habis sarapan kamu langsung mandi ya. Baju buat pagi, Mama udah siapin di kamar. Siap, Ma. Ma, Kim boleh bawa Joy? Wah, jangan nanti hilang, ntar kotor lagi. Ya. Joy, kamu di rumah baik-baik aja ya. Nanti aku bawain permen dari Amazing Land. Kim, udah beresin dulu makanannya. Biar kita nggak kesiangan. Nanti beres kakek mandi, Kim langsung mandi ya. Iya, Ma. Supaya nggak kena macet. Hai kids, welcome to Amazing Land. Wah, adik-adik siapa nih yang udah gak sabar buat memuliakan nama Tuhan? Sebelum kita seru-seruan bareng, kita doa dulu ya adik-adik. Yuk tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Sebentar kami mau memuliakan nama Engkau. Kau yang pimpin ya. Yuk adik-adik yang percaya kita sama-sama katakan amin. Nah, siapa adik-adik yang udah siap pakai badannya untuk memuji nama Tuhan? Katakan yes. Yes. Yes, hebat adik-adik. Kalau gitu gerakin tangannya dulu. Oke, kakinya udah gerak. Yuk tunjuk matanya, telinganya, hidungnya, mulutnya juga pakai ya buat nyanyi. Oke, kita pakai seluruh anggota tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kita tunjuk dulu ya matanya. Yuk adik-adik kita sama-sama. Oke. Ini mataku klik-klik, ini hidungku haci, ini telinga, ini mulutku, amin. Ini tanganku, ini kakiku, semua yang ada padaku memuji Tuhan. Ini mataku klik-klik, ini hidungku haci, ini telinga, hebat, amin. Ini tanganku, ini kakiku, semua yang ada padaku memuji Tuhan. Dengan apa? Dengan mataku memandang wajahnya, telingaku mendengar suaranya. Dengan mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kakiku, semua yang ada padaku memuji Tuhan. Hebat adik-adik. Yuk siapa yang mau lebih semangat lagi? Kita mulai lagi lebih cepat, oke? Kita tunjuk lagi ya mata kita, oke? Sip, hebat. Ini mataku klik-klik, ini hidungku haci, ini telinga, ini mulutku, amin. Ini tanganku, ini kakiku, semua yang ada padaku memuji Tuhan. Dengan apa? Dengan mataku memandang wajahnya, telingaku mendengar suaranya. Dengan mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kakiku, semua yang ada padaku memuji Tuhan. Dengan mataku memandang wajahnya, telingaku mendengar suaranya. Dengan mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kakiku, semua yang ada padaku memuji Tuhan. Lebih cepat. Dengan mataku memandang wajahnya, telingaku mendengar suaranya. Dengan apa lagi? Dengan mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kakiku, semua yang ada padaku memuji Tuhan. Lebih cepat lagi, oke? Dengan mataku memandang wajahnya, telingaku
Dengan mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki. Sekali lagi. Dengan mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kakiku, semuanya ada padaku memuji Tuhan. Oke, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kim, tunggu. Ken, bantu mama juga adik kamu ya. Oke, Ma. Kim, kamu jangan lepasin tangan mama sama tangan Kak Ken, oke? Mah, tuh ada balon. Tuh ada Mr. Pony. Kim mau ketemu. Yuk ke sana. Ayo. Satu-satu ya. Soalnya Amazing tuh luas banget. Kita tanya Kak Ken aja yang ulang tahun nih. Ken mau kemana dulu? Aku pengen ke One Star Galaxy, Ma, yang terkenal itu loh. Wah, di mana tuh? Kamu ngantri banget tuh, Ma. Iya, ngantri panjang gitu. Mending kita ke sebelahnya aja, ke Mirror World. Keren juga tuh. Dan sepi juga kayaknya. Yuk. Yuk. Welcome to Mirror World. Selamat datang di dunia cermin. Di sini kalian dapat melihat berbagai hal dengan lebih dekat dan lebih dalam. Kalian akan menyadari sesuatu yang sangat berharga dan sangat mulia, dan itu ada sangat dekat dengan kalian, yaitu di dalam diri kalian sendiri. Fasten your seatbelt and enjoy the ride. Shalom adik-adik. Apakah kamu siap mendengar cerita kakak? Yang siap katakan yes. Kakak punya cerita. Ada seorang anak bernama Lolita. Lolita punya hobi makan. Siapa di sini yang hobinya makan? Angkat tangannya. Walaupun begitu, walaupun Lolita maksudnya gemuk, pipinya bulat, tapi Lolita kepengen cantik. Lolita pingin diterima sama geng Pinky, geng kumpulan anak-anak cantik di sekolahnya. Usaha yang dilakukan antara lain nih, biar bisa diterima, dia olahraga, hop. Dia diet, artinya dikurangin makannya. Tapi hasilnya pipinya makin bulat, dia makin kelaparan, dan malah dia ditolak. Katanya, apa? Kamu mau masuk geng kita? Gak bisa, tertutup. Kami tidak bisa terima model kamu. Hati Lolita makin tertolak. Dia makin tambah minder. Ada lagi, namanya Toby. Julukannya si Cooper. Cooper itu apa, Kak? Kurang pergaulan. Tapi gitu-gitu nih, Toby punya cita-cita kepingin jadi superhero. Cuman lantaran supaya dia jangan dibully sama geng jago, usaha yang dilakukan Toby adalah belajar karate. Tapi hasilnya Toby jadi tukang berantem. Malah makin lama makin sering berantem, bikin keributan. Jadi sebenarnya supaya kita bisa diterima sama orang-orang, mesti gimana ya? Menurut Alkitab, kamu dan saya
adalah ciptaan yang dahsyat. Gak cuman dahsyat, bahkan kita ajaib. Kenapa kita ajaib dan dahsyat? Karena kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Artinya kita ini dibentuk memiliki wajah, memiliki bentuk yang serupa dengan Allah. Sifat kita, cara kita merasa, cara kita berpikir, semuanya itu sesuai dengan cara pikir dan sifatnya, cara merasa dari Tuhan. Artinya kita tuh lebih tinggi dari semua makhluk yang ada yang diciptakan Tuhan. Berarti kita ini mampu untuk hidup dengan cara dan gayanya Tuhan dengan ucapan syukur. Makanya Dek, kalau ada nih bentuk-bentuk monster yang kayak kamu lihat di gambar tuh, itu artinya Dek, kakak kasih tahu ya, itu bukan ciptaan Tuhan. Mana mungkin kita diciptain ada bulunya, kita diciptain warnanya hijau, kita diciptain pakai ada mata yang belok atau giginya bertaring. Kita bukan hewan, kita tuh lebih tinggi loh dari apa? Semua ciptaan yang ada di dunia. Oleh sebab itu, Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan, maka kamu harus tahu ya, semua yang ada di dunia ini dibuat sedemikiannya supaya kamu dan saya itu tidak menjadi serupa dengan Kristus, tidak menjadi segambar dengan Kristus, tidak menjadi satu bentuk seperti Kristus. Dengan cara apa sih dunia bikin kita gak serupa dengan Tuhan? Nih, melalui apa ya? Teng ting teng, klik. Melalui ikatan-ikatan dosa dan rasa tidak bersyukur. Contoh, penolakan. Kayak yang tadi tuh Lolita sama Tobi. Lolita ditolak. Kenapa ditolak? Karena Lolita gak puas. Dia merasa dia gak cantik. Karena dia merasa dia gemuk. Jadi dia benci diri sendiri. Dia malu. Kok dia ngaca, dia lihat ini. Kok aku jelek ya? Kok aku gede? Kok aku gemuk? Jadi dia minder. Karena dia minder, dia nggak bisa tuh memaafkan dan menerima dirinya sendiri. Terima diri sendiri maksudnya apa Kak? Maksudnya gini nih Dek, kalau ngaca di depan kaca nggak pakai komplain. Kenapa sih hidungnya gini nih? Kenapa sih kuping aku nih? Ini mulut aku kenapa gini ya? Kok gigi aku gini? Wah itu pakai komplain. Artinya apa Dek? Tidak bisa terima diri sendiri. Dan seperti Tobi, karena keseringan dibully, keseringan dikerjain sama teman-temannya, akhirnya Tobi gak bisa mengampuni. Dia memilih dengan cara kekerasan, lawan kekerasan. Itu ciri-ciri orang yang pahit. Pahit maksudnya apa Kak? Ciri-ciri orang yang hatinya terluka Dek. Nah semua hal ini
mengakibatkan rupanya Allah, rupa dan bentuk Allah itu memudar, digantikan dengan rupanya siapa? Iblis. Digantikan dengan rupanya siapa? Dunia ini. Digantikan dengan rupanya siapa? Rupa yang bukan berasal dari surga. Tidak serupa, segambar, sebentuk dengan Allah. Kakak mau kasih tahu deh, masalahnya hanya ada di respon Kang. Respon apa Kak? Respon artinya kalau kamu ditolak, kamu membalasnya bagaimana? Tolak juga. Kalau kamu dibully, kamu balesnya gimana? Kamu bikin apa? Kamu lakukan apa? Itu maksudnya respon. Kakak kasih tahu ya. Ada satu cerita bagus sekali. Satu hari ditemukan dalam sebuah penggalian di abad ke-18. Ada sebuah vas bunga, wah bagus banget deh, dari porselen. Kamu tahu dibuat tahun berapa itu? Itu dibuat pada masa kerajaan Romawi, Raja Kaisar yang waktu itu merintah ya, namanya Tiberius. Oh keren banget. Pada masa itu, vas bunga ini, oh itu paling hebat. Karya yang luar biasa, megah. Satu hari terjadi gempa, terjadi perang, terjadi pemberontakan sana sini. Itu vas dari porselen itu deh, hebatnya utuh, selamat. Berabad-abad berikutnya dilakukan penggalian, masa ditemukan lagi itu vas porselen itu. Bayangin, lagi ditemukan dalam keadaan utuh, gak hancur, enggak retak, benar-benar bagus. Jadi vas bunga ini dari porselen tersebut melewati masa dan waktu yang begitu lama, berabad-abad lamanya, hanya untuk sampai di sebuah museum di Inggris. Wah, keren. Di museum itu vas bunganya dipajang. Semua orang kagum. Wah, hebat. Ini vas bunga langka karena dibuat dari masa yang jauh sekali. Jauh tahunnya deh. Udah lama banget. Tapi masih utuh. Hebat. Cakep banget. Wah, semua orang foto. Cekrek. Semua orang mengagumin gitu ya. Hari itu tanggal 7 Februari tahun 1845. Kamu sama saya aja belum lahir. Tapi tahu nggak? Ada seorang pengunjung mabok deh. Mabok gitu ya. Namanya mabok tuh jalannya tuh nggak rata. Jalannya tuh nggak bener. Miring gitu. Dia mengunjungi museum tersebut. Nggak sengaja. Museum itu kan terima pengunjung dari berbagai tempat. Melihat vas bunga itu, waduh begitu indah. Yang mabok tadi nih, nyenggol dek. Perang. Pecah. Hancur. Berkeping-keping hancur. Di masa-masa yang lalu ada gempa
ada perang tembak-tembakan, wah gak hancur. Cuman kantaran orang mabuk, perang, hancur. Kamu tahu, butuh 144 tahun, Dek, untuk bisa disusun balik tuh, Dek. Dari yang hancur itu, Dek, berkeping-keping, disusun balik. Begitu juga dengan kamu. Seperti vas bunga itu, kamu dibentuk serupa dan segambar dengan Allah. Waktu kamu dibentuk, tidak ada gambaran jelek dalam hidup kamu. Gak ada. Tuhan ambil kamu, Tuhan bentuk, Tuhan bilang gini, aku membentuk Cynthia. Dikasih bentuk matanya, kupingnya dibentuk, bagus. Dipandangi ciptaannya, wah Tuhan puas sama wajah kamu, sama wajah saya. Dia pegang, dia pandangin, wah dia bilang, tahun-tahun terbaik aku berikan untukmu. Aku berikan kamu kecerdasan. Aku berikan kamu kemampuan untuk bernyanyi. Wow. Aku berikan kepada kamu hati yang lembut. Semua yang bagus Tuhan berikan kepada kamu dan saya pada waktu diciptakan. Ada gambaran rupanya, rupa Tuhan di dalam saya dan di dalam kamu. Kamu tahu, Dek, hanya karena hal-hal yang konyol, yang kadang-kadang gak disengaja, atau kadang-kadang yang gak ada gunanya, yang sengaja dibuat oleh iblis untuk mengikat kamu supaya gak bisa mengucap syukur lewat cara penolakan, lewat cara kebencian, lewat cara tidak mengampuni, kepahitan, marah, mengasihani diri sendiri. Semua cara-cara itu iblis buat supaya gambar dan muka Allah yang dalam kita tuh hancur. Sehingga setiap kita berkaca, kita tiap melihat diri sendiri, kita merasa malu, kita merasa gak pantas, kita merasa jelek. Padahal Tuhan gak ciptain kamu jelek. Tuhan gak ciptain kita hancur. Tuhan ciptain kita bagus. Tapi iblis seringkali bikin supaya waktu kamu memandangi rupa kamu sendiri, kamu lupa bahwa yang kamu pandangi itu adalah wajah pemberian Tuhan. Diri yang diciptakan Tuhan. Tapi kamu ingin jadi serupa dengan dunia, ingin jadi serupa dengan artis dunia, ingin jadi serupa dengan orang hebat di dunia. Padahal Tuhan ciptakan kamu dan saya sama-sama dahsyat dan ajaib, lebih dari dunia ini. So hari ini kakak tanya, siapa di sini yang masih sering minder? Siapa deh? Siapa yang masih sering merasa, saya jelek,
Saya gendut. Saya bodoh. Saya nggak bisa gambar, gambarnya jelek. Saya kalau lari, larinya nggak kenceng. Siapa yang masih merasa kamu, dirimu itu lebih jelek dari orang lain? Siapa? Ada? Ada, Dek. Siapa yang sering merasa bahwa kamu gak puas sama wajah kamu sendiri? Kenapa ya hidungnya begini? Kenapa aku pendek sih? Kenapa sih aku kupingnya kok kayak Dumbo? Siapa yang masih gak puas sama dirinya sendiri? Kamu kasih tahu deh. Kamu diciptakan serupa, segambar, dan sebentuk oleh Tuhan. Kakak mau ajak kamu untuk ucap syukur dulu. Tutup mata kamu, dengarkan musik yang dimainkan, katakan Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi katakan Yesus. Naikkan ucapan syukurmu, Dek. Angkat tanganmu. Saat kamu menyembah, nyanyikan lagu ini. Sedang menaikkan syukur. Terus, Dek. Sekarang dengar baik-baik. Kakak mau tanya hal yang paling penting. Kenapa penting? Penting buat siapa, Kak? Kakak kasih tahu ya. Penting buat Tuhan, Dek. Penting. Pertanyaannya adalah, siapa di sini? Siapa di sini yang masih sering merasa dirinya nggak berharga, jelek, nggak pinter? Boleh nggak kamu dengan jujur, kamu aja angkat tangan kamu, deh, angkat tangan kamu. Kamu nggak usah hiraukan orang kiri kanan kamu, deh. Bukan mereka loh yang bawa kamu ke sorga. Yang bawa kamu ke sorga tuh Tuhan, deh. Tutup mata kamu. Kalau kamu dengar dan kamu lihat acara ini di kamar, di rumah, dimanapun kamu berada, angkat tanganmu. Gak usah hiraukan yang lain. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sembah Dia. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Bagi Yesus kamu pun berarti. Yesus, panggil Dia. Yesus, Kau segalanya bagiku. Dengar baik-baik. Yang rindu untuk naikkan syukur dengan sungguh-sungguh, angkat tangan. Dengar baik-baik, Dek.
perasaan kamu itu penting buat Tuhan loh. Tuhan gak anggap kamu anak-anak deh. Mau orang kecil, mau orang besar, mau orang udah tua, bagi Tuhan kita semua ciptaan Dia yang terbaik. Dia ingin bikin kita kembali pulih seperti saat Dia ciptakan kamu dan saya. Yang harus kamu buat hari ini cuma satu aja. Berikan respon yang tepat. Caranya gimana, Kak? Angkat tanganmu, minta ampun sama Tuhan, Dek. Minta ampun kalau kamu sering merasa jelek. Minta ampun kalau kamu sering merasa gak bagus, gak pinter. Minta ampun, Dek. Minta ampun kalau kamu kepingin kayak dunia ini. Maksudnya apa, Kak? Seperti artis-artis, seperti teman-teman yang kamu pikir bagus, cantik, kaya. Minta ampun, Dek. Kita sedang menaikkan respon yang tepat di hadapan Tuhan, yaitu minta ampun. Saya lupa kalau Tuhan ciptain saya bagus dan dahsyat, ajaib dan luar biasa. Minta ampun, Dek, minta ampun. Siapa di sini yang sering merasa minder? Kamu punya rasa marah, kamu punya rasa benci, karena gak bisa jadi seperti orang lain. Minta ampun di hadapan Tuhan. Minta ampun pada Bapa. Ampuni, ampuni. Minta ampun, Dek. Sekarang kakak minta, setelah kamu minta ampun, mulai mengucap syukur. Angkat tanganmu menyembah, naikkan syukurmu. Aku bersyukur, aku bersyukur. Kau ciptakan aku indah, Kau ciptakan aku dahsyat. Aku bersyukur, aku bersyukur. Kau berikan aku indah, Kau berikanku yang terbaik. Aku bersyukur, aku bersyukur. Dek, jangan benci diri kamu, Dek. Jangan benci, Dek. Apapun yang terjadi pada wajahmu, Dek, apapun yang terjadi pada tubuhmu, Dek, percayalah, Dek, jauh lebih baik dari semua yang ada yang diciptakan Tuhan di dunia ini. Sebab kamu dan saya serupa dengan pikiran, dengan perasaannya. Bapa di surga, aku berdoa untuk adik-adikku dari berbagai tingkat umur yang mendengar dan melihat tayangan ini. Engkau pulihkan mereka, Tuhan. Pulihkan dalam nama Yesus, pulihkan. Pemulihan turun, ucapan syukur mengalir, dan kasih mereka damai sejahtera. Terima, Dek, terima. Kelegaan itu turun, memutuskan mata rantai kebencianmu, memutuskan mata rantai mindernya kamu. Putus dalam nama Yesus.
Kamu ajaib, kamu dahsyat, karena kamu diciptakan serupa, segambar, sebentuk dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mama, tadi warnanya keren banget. Ken terharu, ternyata kita semua begitu berharga. Ken gak cuma asal lahir di dunia ini, tapi Tuhan punya rencana yang besar buat hidup Ken, hidup Kim, hidup Mama, Papa, dan hidup semua orang. Bener banget Ken, kalau kita itu berharga, kita itu mulia, dan Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Ya Ma, Kim juga sayang banget sama Tuhan Yesus. Nah Ken, Kim, hari ini kita belajar satu hal yang penting. Dan kalian harus selalu ingat, kalau kita itu berharga di mata Tuhan dan mulia, dan Tuhan sayang banget sama kita. Ya, siap Ma. Bersamaku, my God says I'm precious, His eyes I'm precious. Dunia bilang aku tak layak, tetap ku indah di mata Tuhan. My God says I'm precious, in His eyes I'm precious. Walau ku jatuh berulang kali, tetap Dia memandangku indah. 'Cause I'm precious, takkan ada yang bisa aku lakukan untuk mengubah cintanya kepadaku. My God says I'm precious, in His eyes I'm precious. Dunia bilang aku tak layak, tetap ku indah di mata Tuhan. My God says I'm precious, in His eyes I'm precious. Dunia bilang aku tak layak, tetap ku indah di mata Tuhan. My God says I'm precious, in His eyes I'm precious. Walau ku jatuh berulang kali, tetap Dia memandangku indah. 'Cause I'm precious, oh, 'cause I'm precious, oh. Aku berharga di matanya Tuhan, Dia mengasihi aku selamanya. Selalu sertai dan angkatku dari lembah gelap. 'Cause I'm precious. Shalom parents, gambar diri adalah suatu sistem penilaian atau penerimaan seseorang terhadap dirinya sendiri. Mendidik dan membesarkan anak seharusnya membuat anak mengenal dirinya, sebagaimana Tuhan menciptakan dia. Anak harus mengenal keunikan, minat, bakat, kemampuan, dan rencana Tuhan dalam hidupnya serta bersyukur atasnya. Kebenaran firman Tuhan tentang siapa kita adalah fondasi yang di atasnya kita bangun gambar diri anak-anak.
Kebenaran tentang siapa mereka akan menentukan apa yang akan mereka lakukan. Pengenalan akan siapa mereka akan membawa anak-anak untuk mengenali kekuatannya di dalam Tuhan. Apabila mereka mengenali kekuatan dan potensi yang telah Tuhan tempatkan di dalam diri mereka, maka mereka akan dapat melakukan lebih banyak lagi hal-hal yang dahsyat di dalam hidupnya. James Dobson, pendiri dari pelayanan Focus on the Family, memberikan beberapa poin bagaimana membangun gambar diri anak yang sehat dan kuat. Pertama, konsep gambar diri seorang anak muncul dari cara bagaimana orang tua melihat diri mereka. Periksalah nilai-nilai kehidupan yang selama ini parents ajarkan. Hindari memberi label negatif atau membanding-bandingkan. Kedua, parents sebaiknya tidak memakai berbagai macam ancaman untuk menyelesaikan masalah. Berdiskusi adalah cara yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah. Ketiga, fokus pada keunikan dan kelebihan anak dan bantu anak dalam mengatasi kelemahannya. Dengan demikian, mereka akan bisa menghadapi persaingan. Poin yang terakhir, tegakkan disiplin tanpa merusak gambar diri anak. Dengan mengenali keunikan anak, kita mengerti tipe temperamen dasarnya, orang tua akan bisa memperlakukan anak dengan tepat. Tugas kitalah menjadi orang tua yang mengajarkan anak untuk bisa bersyukur. Seperti yang pemazmur katakan dalam Mazmur 139 ayat ke-14. Aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat para pemimpin gereja di negeri ini. Berkati setiap mereka ya Tuhan. Berikan sukacita dan kekuatan baru agar terjadi kebangkitan di gereja. Berkati juga Opa Niko dan keluarga untuk tetap kuat dan memimpin kami menyelesaikan amanat agung-Mu. Berkati juga Indonesia ya. Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau selalu menjaga kami. Kami berdoa buat cuaca di musim hujan ini. Biar hujan yang kami terima hanya membawa kebaikan buat kami. Berkati para petani dan nelayan supaya persediaan makanan berlimpah dalam nama Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah semua berkat yang terbaik ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. My God says I'm precious. In His eyes I'm precious. Dunia bilang aku tak layak, tetap ku indah di mata Tuhan. My God says I'm precious. In His eyes I'm precious. Walau ku jatuh